Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Prinsipil Ekonomi. Langsung aja, awal tahun ini gue ngambil course di Harvard Business School dan banyak sekali materi-materi yang bagus banget yang gue kira akan sangat berguna sekali kalau gue bagikan secara gratis ke teman-teman semua. Karena gue yakin ini konten bakal berguna banget untuk semua orang, buat para pelaku usaha, mau yang kecil atau besar sekalipun, buat mahasiswa, buat netizen, buat masyarakat secara keseluruhan, dan buat seluruh orang yang ada di internet gitu. Karena yang kita akan bahas itu soal data driven marketing, fundamentalnya, penerapannya, frameworknya, sampai manfaatnya. Jadi selamat menyaksikan. Oke, gini teman-teman, dari Harvard Business School ini gue memahami bahwa posisi digital marketing itu ternyata adalah disiplin manajerial yang tugas utamanya membantu perusahaan mencapai, mengonversi, dan mempertahankan pelanggan lewat keputusan yang berbasis data. Jadi hal paling esensial dalam digital marketing yang harus teman-teman semua pahami adalah data. Jadi fokusnya pada penerapan objektif, matrix, target audience, value proposition, pemakaian paid, owned, earned media, sampai atribusi, alokasi budget, dan customer lifetime value. Nah, di course Managing Customer for Growth, penekanannya juga mirip teman-teman. Jadi perusahaan itu perlu belajar mengukur customer value, memakai data untuk segmentasi dan personalisasi, lalu menimbang trade-off antara akuisisi, retensi, dan monetisasi. Jadi dari awal sudah kelihatan bahwa digital marketing dari apa yang dipahami oleh Harvard dan diajarkan kepada peserta course-nya dibaca sebagai persoalan strategik dan economic of customer, bukan sekedar urusan konten, iklan, atau social media hacks. Dan sekali lagi gue tekankan elemen paling penting dalam digital marketing ternyata bukan konten teman-teman, bukan editan, bukan influencer, tapi balik lagi data. Nah, salah satu profesor di Harvard, Sunil Gupta, beliau bilang, inti dari marketing itu sebenarnya nggak pernah berubah. Perusahaan tetap harus menjawab apakah mereka benar-benar menciptakan value bagi customernya. Terus apa yang berubah? Yang berubah adalah toolsnya, channelnya, dan ketersediaan datanya. Karena itu sebelum lu mikir mau spend berapa di TikTok, Google, atau Instagram, atau mau tap in di influencer kelas atas gitu ya, lu harus bisa jawab dulu pertanyaan yang lebih mendasar. Tujuan campaign yang mau lu buat apa? Siapa yang mau dipengaruhi? Value propositionnya apa? Dan matrixnya atau alat ukurnya itu apa? Nah, Pak Sunil ini menegaskan bahwa funnel itu tetap penting sebagai alat berpikir, tapi yang lebih penting lagi adalah kemampuan menghubungkan antara awareness, target segment, channel choice, attribution, dan integrasi online offline ke satu logika keputusan yang utuh. Nah, gitu. Dan di sini kita memahami bahwa digital marketing itu baru masuk akal kalau tiap channel dipilih setelah perusahaan ngerti siapa customer yang paling bernilai, problem apa yang mau diselesaikan, dan bagaimana dampaknya akan diukur. Jadi internet itu balik lagi dipahami sebagai enabling teknologi yang tetap menentukan keunggulan perusahaan adalah kemampuan merumuskan unique value proposition tadi. Terus memilih trade-off dan membangun keunggulan biaya atau premium price secara berkelanjutan. Jadi simpelnya digital marketing itu teman-teman adalah cara berpikir tentang pertumbuhan customer centric, data driven, dan measurement heavy, fokusnya pada objektif, value proposition, audience selection, experimentation, attribution, dan lifetime value. Terus bagaimana hal ini kita terapkan di iklim usaha Indonesia, di UMKM, di usaha kecil dan personal? Nah, berikut gue jelasin gitu. Seperti yang kita pahami bersama ya, UMKM itu kan penggerak ekonomi kita tuh. Ya kita semua paham lah ini. Nah, cuma yang perlu kita tekankan, UMKM nggak bisa kita biarin kecil terus-terusan atau mikro terus-terusan. Kenapa demikian? Karena kalau mau negara ini maju, UMKM-nya harus naik kelas. Nah, untuk naik kelas, modal doang nggak cukup nih kawan-kawan. Sales-nya harus bagus, produknya harus berkembang, dan usahanya harus makin besar. Tapi yang nama usaha itu nggak akan besar kalau orang nggak tahu cara jualan. Lu bisa aja punya modal gede gitu, endorse sana sini, bayar ads di mana-mana, tapi hasilnya bisa buruk sekali. Dan yang kayak gini banyak banget. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya perusahaan lu karam gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kekeliruan pertama yang sering gue temui adalah banyak UMKM kita mengira bahwa cara paling logis buat ningkatin sales itu ya tinggal naikin budget iklan dan gitu kan.
Pemikirannya simpel dan nggak bisa kita bilang salah 100% ya. Karena banyak banget orang yang mikir gini. Makin banyak orang tahu produk kita, makin besar kemungkinan mereka beli. Terdengar masuk akal memang. Masalahnya realitas pasar nggak sesederhana itu kawan-kawan. Orang beli bukan cuma karena dia lihat iklan kita. Orang beli karena dia ngerasa kita bisa solve the problem gitu. Dia ngerasa kita bisa provide apa yang dia butuh gitu. Dia ngerasa ada alasan yang bikin dia milih produk kita dibandingkan alternatif produk yang lain. Jadi pertanyaan yang jauh lebih penting itu bukan berapa budget ads kita bulan ini. Tapi produk kita ini sebenarnya menyelesaikan permasalahan apa, buat siapa, dan kenapa orang harus rela keluarin uang buat beli ini. Makanya tadi Harvard itu ngajarin kalau urutannya tentuin dulu objektifnya, target audiensnya, value propositionnya, dan bikin metrik yang relevan. Baru habis itu lu ngomongin channel, funnel, budget, dan lain sebagainya. Bahkan di Harvard, di digital marketing itu dipelajari sebagai strategi untuk reach, convert, dan retain customer. Bukan sekedar rutinitas promosi. Makanya gue sering bilang ke teman-teman, iklan itu bukan alat sulap. Iklan cuma memperbesar sesuatu yang memang sudah ada. Kalau produknya belum kena, positioningnya kabur, atau kalau orang yang belum paham kenapa produknya ini layak dibeli, yang diperbesar bukan salesnya tapi kebingungan pasarnya teman-teman. Maka balik lagi Michael Porter bilang, teknologi digital itu pada dasarnya dalam marketing ya alat pengungkit, bukan pengganti strategi. Artinya internet, ads platform, sosial media, semua itu penting, tapi mereka baru bisa ngasih dampak kalau bisnisnya sendiri ngerti nilai apa yang ditawarkan ke market. Jadi kalau sales lu stagnan, respon yang sehat itu bukan langsung mikir, oke, budget iklan kita tingkatin lagi supaya salesnya meningkat. Tapi lu bisa mundur selangkah dan audit logika bisnis lu seperti apa, framework seperti apa. Apakah ada masalah di produknya? Apakah orang belum ngerasa relevan dengan produk ini? Apakah pesannya terlalu generik? Apakah channelnya salah? Atau jangan-jangan kontennya rame tapi audiensnya nggak tepat gitu kan? Di titik ini lu harus paham digital marketing itu bukan aktivitas promosi, tapi aktivitas diagnosis. Nah, kekeliruan kedua, orang-orang kalau dengar kata marketing, banyak pelaku usaha langsung mikir, yang penting routing konten. Akhirnya semua orang ngejar volume, semua orang pengen kelihatan aktif, semua orang numpang tren, konten A rame diikutin, konten B rame diikutin, konten C rame diikutin. Lama-lama ya brandnya kehilangan bentuk gitu. Mungkin ya, ini pun belum tentu ya. Orang ngelihat kontennya tapi nggak ngerti identitas usahanya. Mereka bingung ini brand apa, jual apa, bedanya apa, dan apa yang harus diingat dari brand itu. In the end of the day ya, sebentar doang orang tahu dan akhirnya orang nggak tertarik beli karena balik lagi yang dikejar adalah gimmicknya, hijack the trendnya, riding the wave-nya, bukan identitas dari brand itu sendiri. Dan banyak sekali brand-brand yang mungkin dapat pembiayaan besar ya melakukan bakar uang dengan strategi seperti ini, ya orang ngomongin brandnya tapi pada akhirnya itu nggak berdampak sama sales. Bukan berarti riding the wave salah, tapi kalau lu riding the wave dengan cara yang tidak benar, lu cuma akan bakar uang saja teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau ketika lu melakukan riding the wave pun, lu harus tahu nih apa yang lu harus lakukan, identitas brand lu apa, segmennya siapa gitu. Nah sekarang kita masuk ke materi paling penting, yaitu data driven marketing. Pertanyaan sekarang, gimana setiap strategi marketing yang kita punya, itu peluang berhasilnya lebih besar dari yang ada sekarang? Jawabannya simple. Jangan jalan dengan asumsi, tapi jalan dengan data. Lu harus mulai dari hal yang paling dasar, tapi paling sering di skip sama orang, yaitu identifikasi channel mana yang actually works, dan mana yang enggak. Nah, ada 3 jalur utama akuisisi yang lu harus pahamin teman-teman. 1 paid media, 2 owned media, dan earned media. Paid media itu channel yang kita bayar mulai dari Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, sampai influencer placement gitu kan. Owned media, aset yang kita miliki, sosial media yang kita miliki, atau sosial media ownernya. Sedangkan earned media, itu perhatian yang kita dapat dari orang lain. Review, referral, word of mouth, repost, reputasi yang kebentuk secara organik, dan lain sebagainya. Dan ini harus saling melengkapi kawan-kawan. Jadi setelah itu saling melengkapi, impact-nya kita ukur. Nah itulah kenapa marketing yang bagus itu nggak berhenti di acquisition tapi juga di retention gitu. Nah dari situ lu ukur channel mana yang ngasih customer paling berkualitas, channel mana yang CPA-nya paling rendah, channel mana yang cuma ngasih vanity metrics tapi nggak ngasih transaksi, dan yang lebih penting lagi channel mana yang kelihatan mahal di depan tapi ternyata ngasih customer dengan lifetime value yang tinggi. Nah, marketing yang benar itu nggak cuma lihat hasil jangka pendek, tapi lihat atribusinya, customer lifetime value-nya, dan trade-off antara brand building versus performance marketing. Jadi lu jangan cuma tanya konten ini view-nya berapa, tapi lu harus tanya konten ini narik customer yang beli atau enggak, customer yang beli itu balik lagi atau enggak, dan apakah biaya dapetinnya masih masuk akal. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya paling mendasar ketika kita melakukan digital marketing. Nah, cara ngukurnya seperti apa? Tadi sempat gue sebut yaitu CPA atau ya CPA.
cost per acquisition. Jadi biaya yang lu keluarkan untuk mencapai satu tujuan yang lu inginkan. Bingung? Kita kasih contoh yang paling simpel gitu. Lu misalnya pengen jual baju, ya kan, harganya lu tetapin 200.000 dan dari 200.000 itu lu pengen untungnya 120.000, ya kan. Nah, terus lu bikin budget lah 20 juta untuk iklan. Nah, di sini lu harus paham CPA-nya itu kan nggak boleh lebih dari 120.000. Kalau nggak ya nggak sesuai dengan keuntungan yang lu pengen. Nah, lebih dalam lagi, akhirnya 20 juta tuh lu pakai buat bayar influencer. Dan dari influencer itu lu cuma dapat 100 customer doang gitu. Di sini lu harus bisa memahami, artinya dari 20 juta itu dibagi 100 pieces, which is CPA-nya 200.000. Dan itu angka yang sangat buruk, teman-teman. Kenapa buruk? Ya, bayangin tadi marginnya 120.000. Berarti kan 100 pieces dikali 120.000, 12 juta. Tapi marketing spend-nya 20 juta, artinya kita rugi 8 juta. Nah, sekarang bandingin budget yang sama, lu combine antara semua ads ya, yang di TikTok, Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya. Ternyata lu bisa dapetin 250 customer di sini. Artinya 20 juta itu dibagi 250 pieces, yang mana CPA lu berarti 50.000. Kalau dihitung-hitung berarti lu bisa untung sekitar 10 juta. Nah, kalau kita udah berhasil identify channel mana yang worst dan enggak kayak tadi ya barusan, ke depan enak nih. Karena lu udah tahu best practice-nya seperti apa. Sesekali itu kita jangan belajar dari kesalahan mulu, kita belajar dari keberhasilan juga. Nah, inilah yang disebut sebagai data driven marketing, Bapak Ibu sekalian. Nah, problem sebenarnya, core-nya, masalahnya adalah ternyata banyak bisnis yang berhenti di pemahaman ini. Mereka ngerti data itu penting, tapi mereka nggak punya sistem buat ngumpulin dan nyambungin datanya. Akhirnya semua pembelajaran tadi nih, ya udah selesai begitu aja. Dan pada akhirnya decision makingnya dipakai bukan buat data, tapi intuisi gitu. Karena data-datanya kepencar, yang marketing buat sendiri, yang sales buat sendiri, yang finance buat sendiri, inventory buat sendiri. Udah ada, tapi nggak ada yang punya keutuhan atau kelengkapan data. Disitulah kita butuh yang namanya sistem. Ketika kita bicara sistem, maka di sini ERP jadi penting banget, teman-teman. Dan di pelajaran yang gue dapetin di Harvard ya, ERP itu nggak cuma dibaca sebagai software back office, teman-teman, tapi sebagai sistem yang menyatukan informasi lintas fungsi dan bikin pengambilan keputusan jadi lebih terkoordinasi. Jadi Harvard itu punya background note khusus soal ERP dan banyak case tentang implementasinya di perusahaan besar. Di risetnya Harvard juga dijelaskan bahwa informasi based system seperti ERP bisa mendorong keputusan turun lebih dekat ke level operasional karena informasi yang dibutuhkan lebih mudah diakses. Artinya ERP itu bukan soal canggih atau enggaknya, tapi soal bikin bisnis itu enggak jalan dengan data yang terpecah-pecah. Kalau marketing itu tugasnya membaca demand, maka ERP itu tugasnya memastikan bisnis lu mampu merespon demand itu dengan rapi. Marketing bisa bilang campaign mana yang worth, mana yang paling profitable, produk mana yang paling banyak dicari, dan channel mana yang paling efisien. Tapi semua insight itu jadi percuma, teman-teman. Kalau tim salesnya telat follow up, stok barangnya kosong, atau invoice-nya berantakan, atau finance-nya nggak bisa ngelihat dampaknya dan cepat. Jadi ya, titik temu antara digital marketing dan ERP ada di sini gitu. Yang satu membantu lu mengerti pasar, yang satu membantu lu menerjemahkan pemahaman itu jadi keputusan operasional yang nyata. Makanya sistem ERP kayak Odoo jadi relevan. Karena secara resmi Odoo itu memang diposisikan sebagai suite aplikasi bisnis yang terintegrasi dengan lebih dari 70 aplikasi resmi yang mencakup CRM, sales, accounting, inventory, website, project, dan lain-lain. Dan Odoo juga menjual standar dan custom plan sebagai akses ke semua aplikasi dalam satu biaya berlangganan. Bukan model yang bikin lu lompat-lompat antar produk terpisah. Di Indonesia, dokumentasi resminya juga nunjukin adanya lokalisasi untuk e-faktur, kris di invoice, dan integrasi Shopee yang bisa disinkronin ordernya, salesnya, inventory-nya, serta invoicing-nya. Karena dia membantu menyalurkan aliran data yang tadinya tersebar gitu. Nah, buat marketing ini game changer banget. Karena begitu datanya nyatu, lu nggak lagi nebak-nebak, lu bisa lihat produk mana yang paling laku, campaign mana yang beneran menghasilkan revenue, customer mana yang paling profitable, stok mana yang harus disiapin, dan budget mana yang layak digeser. Jadi pembicaraan kita bukan lagi kayak konten ini rame deh, atau kayaknya ini ads-nya lumayan deh, tapi dari data yang ada. Dan ini yang paling efisien, ini yang paling ngangkat margin, dan ini yang harus diubah. Dan Odoo membuat semuanya itu bisa dilakukan. So, buat yang mau nyoba gratis atau sekedar konsultasi, silakan klik link di deskripsi. Dan menurut gua di situ pelajaran paling pentingnya, teman-teman. Karena di masa depan kompetisi itu makin brutal. Tren berubah cepat, platform berubah cepat, algoritma berubah cepat, perilaku customer juga berubah cepat. Lu nggak bisa ngandelin feeling terus, nggak. Lu juga nggak bisa berharap cuma karena ide lu bagus bisnis lu jadi besar. Enggak, ide itu penting, kreativitas penting, tapi yang bikin bisnis lu tahan banting itu sistem yang bisa menangkap realitas pasar, mengukurnya, lalu mengubahnya jadi keputusan yang tajam dari waktu ke waktu gitu.
Jadi kalau hari ini bisnis lu lagi stagnan, mungkin pertanyaannya bukan budget iklan lu kurang atau enggak. Mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, gue beneran ngerti nggak produk gue? Gue beneran ngerti nggak customer gue? Gue udah ngerti nggak pesan yang relevan? Gue udah ngerti nggak pesan yang gue sampaikan? Gue udah punya alat ukur yang works atau belum? Dan gue udah punya sistem yang jelas atau belum? Karena pada akhirnya goal besar itu nggak cuma dicapai lewat semangat ide atau kreativitas teman-teman. Goal besar dicapai oleh bisnis yang punya strategi yang jelas, pengukuran jelas, dan sistemnya bikin mereka belajar lebih cepat daripada kompetitornya. Jadi kalau lu serius mau tumbuh, jangan cuma mau bangun awareness, bangun juga cara berpikir, bangun cara mengukur, dan yang paling penting, bangun sistemnya. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.